Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baik. Sebelumnya puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah mandiri. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Hermatiwi, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Handoko, ST MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran evaluasi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai penyusunan instrumen non-tes. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Baik, masuk ke acara yang kedua yaitu pembacaan materi. Untuk pembacaan materi akan saya bacakan dan saya sampaikan. Baiklah, untuk materinya yaitu instrumen non-tes. Pengertian dari instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, pengertian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera. Instrumen non-tes digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan aspek psikomotor dan afektif, terutama yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Dengan kata lain, instrumen ini digunakan untuk mengukur penampilan yang dapat diamati dengan menggunakan indera atau dengan pengamatan. Lalu, terdapat jenis-jenis instrumen non-tes. Terdapat beberapa jenis dari instrumen non-tes, seperti wawancara, observasi, kunjungan rumah, konferensi kasus, dan alih kasus. Nah, yang pertama yaitu wawancara. Nah, wawancara ini secara umum merupakan cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara bersifat langsung dan tidak langsung. Wawancara secara langsung artinya wawancara dilakukan dengan peserta didik untuk memperoleh keterangan tentang peserta didik yang bersangkutan. Nah, sedangkan kalau wawancara bersifat tidak langsung itu merupakan wawancara yang dilakukan dengan orang lain atau pihak terkait. Misalnya, kita mewawancarai orang tua dari peserta didik untuk memperoleh keterangan tentang peserta didik tersebut. Lalu jenis instrumen yang kedua yaitu observasi. Nah, observasi ini merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam instrumen observasi ini terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama observasi partisipatif dan juga observasi non-partisipatif. Lalu yang ketiga yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya mendeteksi keadaan keluarga yang ada kaitannya dengan permasalahan individu atau peserta didik yang menjadi tanggung jawab konselor atau pembimbing dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling. Lalu jenis yang kelima yaitu konferensi kasus.
Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing untuk membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh pembimbing, dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus dan upaya pemecahannya. Lalu yang kelima yaitu alih tangan kasus. Jenis alih tangan kasus ini merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami oleh peserta didik kepada pembimbing lain yang lebih berwenang. Alih tangan kasus ini sering juga disebut dengan layanan rujukan. Lalu setelah membahas jenis-jenis instrumen non-tes, terdapat tujuan dari instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes ini berfungsi pada evaluasi hasil pembelajaran yang terkait erat dengan kualitas pribadi dan keterampilan yang hanya tepat dievaluasi melalui penampilan sebagai efek penguasaan domain keterampilan. Nah, adapun fungsi dari penilaian non-tes yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari instruksional, yang kedua umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, dan yang ketiga adalah dalam menyusun laporan pengajuan belajar peserta didik kepada orang tuanya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Sama halnya dengan instrumen tes, pengembangan instrumen non-tes juga memiliki langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu yang pertama, spesifikasi instrumen. Nah, spesifikasi instrumen terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-tes sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Instrumen non-tes mencakup afektif dan psikomotorik. Ditinjau dari tujuannya, instrumen ranah afektif dibedakan menjadi 5, yaitu instrumen sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Lalu, langkah yang kedua yaitu menulis instrumen. Instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Instrumen dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Kaidah yang perlu diperhatikan ketika menulis instrumen yaitu yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan pertanyaan atau pertanyaan yang singkat. Yang ketiga, satu pertanyaan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Yang keempat, pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Lalu langkah yang ketiga, yaitu menentukan skala. Ada beberapa skala yang bisa digunakan dalam mengukur ranah afektif. Di antaranya adalah skala Likert, Touchstone, dan beda semantik. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan skala yaitu yang pertama, menunjukkan objek sikap yang dapat dikembangkan skalanya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, menulis butir pertanyaan. Dan yang keempat, melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap. Bisa genap 4 atau 6 dan bisa ganjil 5 atau 7. Nah, untuk contohnya mungkin teman-teman bisa melihat makalah di halaman 11. Lalu, langkah yang keempat yaitu sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya, apabila digunakan skala Thurston, maka skor tertinggi tiap butir adalah 7 dan terendah 1. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk tingkat peserta didik dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata dan simpangan baku skor. Hasil analisis digunakan untuk menafsirkan ranah afektif dari setiap peserta didik dan kelas terhadap satu objek. Lalu yang kelima yaitu telah instrumen, yang merupakan kegiatan meneliti tentang kesesuaian antara butir pernyataan dengan indikator kekomunikatifan bahasa yang digunakan, kebenaran dari tata bahasa yang digunakan, ada tidaknya bias pada pernyataan atau pertanyaan, kemenarikan format instrumen, dan kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Lalu langkah yang keenam yaitu merakit instrumen.
Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan, pernyataan, dan pertanyaan. Format harus menarik urutan pernyataan sesuai dengan aspek yang akan diukur. Lalu yang ketujuh, uji coba instrumen. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Lalu yang kedelapan, analisis hasil uji coba. Setelah kita melakukan uji coba instrumen, maka kita akan menganalisis hasil dari uji coba tersebut. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir, pertanyaan atau pernyataan. Apabila skala instrumen 1-5, maka bila jawaban bervariasi dari 1-5, berarti instrumen tersebut baik. Lalu, langkah yang ke-9 yaitu pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran ini sebaiknya dilakukan pada saat responden tidak lelah. Ruang untuk pelaksanaan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun yang lainnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu ke-10, penafsiran hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Febi izin bertanya, moderator. Baik, kepada saudari Mira, Febi, dan Uci. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini sangat simpel izin bertanya. Jadi kan tujuan dari instrumen non-tes itu jika kita lihat di lembaga sekolah di lingkungan sekitar kita itu apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan dari diadakannya instrumen non-tes itu sendiri, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Mira. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dikirimkan ke chat di ruang Zoom ya. Lanjut, yang kedua yaitu saudari Febi. Kepada Febi dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya izin mematikan kamera karena kendala sinyal. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai penyusunan instrumen non-tes. Nah, dalam penyusunan ini, apakah terdapat hambatan gitu dalam penyusunannya? Dan jika terdapat hambatannya, apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Kemudian, kan pasti penyusunan instrumen non-tes ini akan diterapkan nantinya. Dan dalam penerapannya nanti, apakah itu terdapat hambatan pula dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Febi. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di ruang chat. Lalu untuk yang penanya ketiga yaitu saudari Uci, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Uci Umairah, izin bertanya. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen non-tes agar menjadi instrumen yang baik dan benar? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Uci. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di ruang Zoom. Mungkin untuk termin pertama cukup oleh 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dipersilakan. Saya memohon waktunya untuk mencari jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Terima kasih.
gitu loh sistemnya. Baiklah, mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab dari antara ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan? Rida izin menjawab pertanyaan dari Feby. Iya, Mirna, dipersilakan. Baik, sebelumnya ini kan pertanyaan Feby tentang apa saja hambatan dalam penyusunan dan penerapan instrumen non-tes dan apa solusinya untuk hambatan tersebut gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan mengambil maksudnya materinya kan sama antara kelompok. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari materi makalah kelompok saya. Jadi di sini kan instrumen non-tes itu terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi kan ada observasi, kemudian ada wawancara, terus ada sikap skala, terus ada penugasan, dan ada proyek, ada angket, dan ada pemeriksaan dokumen. Nah, itu sesuai dengan makalah di kelompok saya. Bisa dilihat di Google Drive, ada di makalah kelompok 4. Nah, di sini untuk hambatannya, jadi dari setiap jenis itu ada hambatan masing-masing. Untuk observasi itu di sini ada kelemahannya. Nah, kelemahan ini juga bisa menjadi penghambatnya. Yang pertama ada kelemahannya adalah dalam penyelidikan yang bersifat eksploratif, justru yang bersifat kuantitatif kebanyakan dikesampingkan. Nah, itu pada instrumen non-tes yang jenis observasi. Kemudian untuk kelemahan yang kedua adalah dalam observasi, partisipan itu tidak dapat dilakukan pencatatan dengan segera. Oleh sebab itu, observasi harus dilakukan dengan hati-hati dan terencana. Jadi, untuk hambatan di yang jenis non-tes ini, jenis observasi ini mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama karena pendidik di sini akan memerlukan waktu yang berkala untuk mengobservasi dari setiap sifat peserta didik. Kemudian untuk yang kedua itu ada jenis yang wawancara. Nah, wawancara di sini adalah kelemahannya, diantaranya itu jika jumlah peserta didiknya cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi untuk jenis yang wawancara akan menyita banyak waktu karena jenisnya itu satu-satu, nggak bisa kita bertanya kemudian dijawab oleh semuanya. Mungkin bisa seperti itu, tapi kan kita harus mengumpulkan jawaban dari setiap peserta didik. Jadi ketika objeknya itu banyak, maka waktunya juga semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Nah, di sini tuh bisa jadi juga kesalahan dalam kesalahan dalam memahami tujuan dari wawancara tersebut sehingga tidak didapat tujuan yang tepat. Kemudian yang ketiga itu ada sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara. Karena itu perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Nah, terus untuk yang jenis instrumen non-tes yang ketiga, itu ada skala sikap. Nah, di sini kan skala sikap itu merupakan penilaian yang memperhatikan 3 komponen, yaitu kognisi yang berkenaan dengan pengetahuan peserta didik, afeksi yang berkenaan dengan perasaan peserta didik terhadap objek lain, dan yang ketiga ada konasi, yaitu berkenaan dengan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap objek. Nah, mungkin di sini hambatannya adalah pendidik itu harus lebih memahami sifat dari setiap peserta didiknya itu. Ketika pendidik tidak memahami, maka pendidik itu akan kesulitan sendiri dalam melakukan penilaian instrumen non-tes dengan jenis sikap skala tersebut. Mungkin 3 itu saja yang dapat saya sampaikan, Rida. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirna untuk jawabannya. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan ya dari pertanyaannya Saudari Feby. Pertanyaannya itu, apa saja hambatan dalam penyusunan dan penerapan instrumen non-tes? Apa solusi untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut. Nah, dalam penerapan instrumen non-tes ini sendiri, pasti ada kalanya hambatan-hambatan yang terjadi di dalam prosesnya. Nah, adapun beberapa hambatan umum yang biasanya terjadi di dalam proses kegiatan instrumen non-tes. Nah, yang pertama itu hambatan di segi subjektivitas. Nah, instrumen non-tes ini kan cenderung lebih subjektif dibandingkan dengan tes objektif. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang berbeda-beda di antara penilai yang berbeda. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan panduan yang jelas dan objektif, serta melatih para penilai dalam penggunaan instrumen tersebut. Nah, lalu permasalahan yang kedua, hambatan yang kedua yaitu keterbatasannya waktu. Penyusunan dan penerapan instrumen non-tes memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tes objektif. Nah, adapun solusi dari permasalahan ini yaitu dengan menyediakan waktu yang cukup dalam menyusun dan menguji instrumen non-tes, serta memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk menerapkan instrumen tersebut. Lalu, permasalahan yang ketiga yaitu masalah di biaya. Nah, instrumen non-tes ini seringkali memerlukan biaya yang lebih besar untuk pembuatan dan penggunaannya. Adapun solusinya yaitu dengan mencari alternatif instrumen yang lebih ekonomis dan efektif, atau mencari sponsor atau dana yang dapat digunakan untuk membiayai instrumen tersebut. Lalu, yang keempat, yaitu hambatan dalam kesulitan penilaian. Beberapa instrumen non-tes itu mungkin sulit untuk dinilai dengan tepat, seperti observasi atau penilaian kinerja. Solusinya yaitu dengan menggunakan rubrik atau pedoman penilaian yang jelas dan objektif, serta melatih para penilai dalam penggunaan instrumen tersebut. Lalu yang kelima yaitu hambatan di sisi validitas dan reliabilitas. Instrumen non-tes mungkin memiliki masalah dalam validitas dan reliabilitas. Nah, solusinya yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen secara sistematis, serta melakukan revisi atau penyesuaian jika diperlukan. Lalu, hambatan yang keenam yaitu di sisi teknologi. Beberapa instrumen non-tes itu menggunakan teknologi yang kompleks atau rentan terhadap kegagalan teknis. Nah, adapun solusinya yaitu dengan memastikan bahwa instrumen tersebut diuji dengan baik sebelum digunakan dan menyediakan backup atau alternatif jika terjadi kegagalan teknis. Lalu, hambatan yang terakhir yaitu mengenai kesesuaian budaya. Instrumen non-tes mungkin tidak sesuai dengan budaya atau bahasa tertentu. Solusinya yaitu dengan melakukan penyesuaian atau adaptasi instrumen untuk memperhitungkan perbedaan budaya atau bahasa. Mungkin sekian jawaban tambahan dari saya. Apakah saudari Feby dapat memahami jawaban atau masih kurang mengerti dari kedua jawaban tersebut? Iya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya Mirna dan Rida. Jawabannya dapat dipahami dan dapat diterima dan dapat menjawab dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah, masih ada dua pertanyaan dari saudari Mira dan juga Uci. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menjawab dari antara dua pertanyaan tersebut? Rina izin menjawab, moderator. Baik, kepada saudari Yasinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Uci Umairah yang pertanyaannya kalau tidak salah, adakah hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen penilaian non-tes seperti itu? Jadi di sini saya memiliki 7 poin hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen penilaian non-tes. Yang pertama yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini sudah pasti ya. Nah, pendekatan penilaian non-tes ini kan digunakan untuk mengukur keterampilan, sikap, dan nilai, sehingga penting bagi pendidik untuk memahami apa sih sebenarnya tujuan dari penilaian dan memilih instrumen penilaian yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Poin kedua ada kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian harus jelas dan terukur agar instrumen penilaian non-tes dapat memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Oleh karena
itu penting untuk memastikan bahwa kriteria penilaian telah ditentukan sebelumnya dan dapat dijelaskan secara jelas. Poin ketiga ada validitas instrumen. Validitas instrumen penilaian non-tes adalah kunci dalam menentukan apakah instrumen tersebut dapat diandalkan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa instrumen penilaian non-tes ini telah divalidasi dan diuji kelayakannya. Poin keempat ada reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas instrumen penilaian non-tes juga penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa instrumen penilaiannya. Poin kelima ada standar kriteria penilaian. Standar kriteria penilaian ini harus dijelaskan secara jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penilaian, yang terutama itu peserta didik juga. Nah, hal ini akan membantu memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan itu sudah konsisten dan adil untuk semua peserta didiknya. Poin ke-6 ada pelatihan evaluator. Nah, penting untuk melatih evaluator dalam menggunakan instrumen penilaian non-tes agar dapat meminimalkan kesalahan dalam penilaian dan memastikan hasil yang konsisten. Poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-7, dokumentasi hasil penilaian. Hasil penilaian non-tes harus didokumentasikan secara jelas dan rinci dan diinformasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membantu memastikan bahwa evaluasi dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Nah, 7 poin tersebut hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan instrumen non-tes tadi. Nah, dalam rangka mengembangkan instrumen penilaian non-tes yang efektif, kita sebagai pendidik itu harus memperhatikan hal-hal tersebut. Penilaian yang digunakan dapat memberikan hasil penilaian yang akurat dan bermanfaat untuk proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Yasinta. Untuk Saudari Uci, apakah jawaban dari Saudari Yasinta sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat bisa dipahami poin-poin yang telah disampaikan. Terima kasih Yasinta. Oke, tersisa satu pertanyaan lagi, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menjawab? Jawab. Siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab, moderator. Rina izin menjawab. Baik, kepada Saudari Elisia terlebih dahulu. Baiklah, saya ingin menjawab dari pertanyaannya Mira Desrina, yaitu intinya tujuan dari instrumen non-tes apakah sudah tercapai. Tujuannya yang diharapkan di lingkungan sekolah sekitar kita. Menurut saya ada tujuan dari instrumen non-tes yang sudah tercapai di beberapa sekolah, namun juga ada beberapa tujuan dari instrumen non-tes ini yang belum tercapai. Ada faktor mengapa instrumen non-tes ini belum tercapai di beberapa sekolah, yaitu faktor yang lebih ke pendidiknya, yaitu pendidik dalam menerapkan instrumen non-tes itu masih kesulitan untuk menggunakan instrumen non-tes tersebut secara efektif. Kemudian salah satu faktornya itu karena kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyusunan instrumen non-tes tersebut untuk penilaian hasil belajar ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik. Karena faktor tersebutlah yang menyebabkan pendidik kurang menggunakan instrumen penilaian non-tes dalam penilaian hasil belajar. Nah, ini perlu solusi agar penerapan instrumen non-tes ini dapat diterapkan di seluruh sekolah dasar agar penerapannya efektif, yaitu mungkin diadakannya pelatihan-pelatihan untuk pendidik agar lebih dapat menyusun instrumen non-tes tersebut. Kemudian
lebih ke pendidiknya, yaitu pendidiknya lebih paham, belajar memahami penggunaan instrumen non-tes tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Elisia. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Saudari Arina? Baik, moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi tadi kan pertanyaan Mira itu terkait tentang apakah instrumen non-tes yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan tujuan dari instrumen non-tes itu tersendiri kan. Nah, jadi instrumen non-tes yang ada di Indonesia ini dapat dikatakan sudah cukup sesuai dengan tujuan dari instrumen non-tes itu sendiri. Seperti yang kita ketahui kan bahwa tujuan dari instrumen non-tes itu kan untuk mengukur kemampuan siswa secara holistik, bukan dari secara kognitif semata. Nah, hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan sosial, emosional, dan keterampilan praktis. Nah, instrumen non-tes itu kan tadi ada proyek, observasi, portofolio, wawancara, dan sebagainya kan. Nah, jadi instrumen non-tes tersebut itu merupakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Misalnya nih, tugas proyek itu kan memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat sesuatu produk atau solusi masalah tertentu. Nah, sedangkan observasi ini memungkinkan pendidik untuk mengamati langsung kemampuan siswa dalam situasi tertentu, seperti saat melakukan kegiatan praktis. Nah, sedangkan portofolio itu memungkinkan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kemampuan mereka dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat memperlihatkan perkembangan kemampuan siswa secara bertahap. Nah, kemudian tadi yang terakhir wawancara. Nah, wawancara ini memungkinkan pendidik untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dari sudut pandang yang lebih profesional dan namun penting untuk memperhatikan bahwa kualitas instrumen non-tes yang digunakan seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keterbacaan. Instrumen non-tes yang tidak memenuhi kriteria tersebut itu dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bermanfaat untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, oleh karena itu pendidik perlu memastikan bahwa instrumen non-tes yang digunakan dapat mengukur kemampuan siswa secara tepat dan dapat diandalkan. Jadi kesimpulannya itu bahwa instrumen non-tes yang terdapat di Indonesia seperti wawancara, observasi, kemudian proyek itu sudah dikatakan mencapai tujuan dari instrumen non-tes itu tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Arina dan juga Saudari Elisia atas jawabannya dari pertanyaan Saudari Mira. Nah, kepada Saudari Mira, apakah sudah dapat dipahami jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya Arinda dan Elisia. Jawabannya sangat jelas dan bisa dipahami. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Karena ketiga jawaban dari para penanya sudah terjawab, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi mengenai instrumen non-tes dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Baik, di sini saya memohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.